Halo guys, hari ini kita barusan nemuin ini kitten. Ini rencana mau kita rescue dulu sampai keadaannya stabil. Ini posisinya lagi ditemuin di sini. Terus dia keadaannya cacingan sama jamuran. Nih guys. Yuk kita rescue dulu ya dia. Kita bawa pulang. Sebastian. Gak tau, kita tiba-tiba aja sih terinspirasi buat bikin Waktu kita bawa ke rumah, kita langsung kasih Bastian ini minum dan juga makan dry food. Tapi dry foodnya ini kita lembekkan dulu karena memang waktu itu aku belum ada dry food khusus kitten ataupun juga wet food. Seharusnya kan dia dikasih makannya itu makanan basah ya atau wet food. Tapi karena kami nggak punya, mendadak banget, akhirnya kita kasih dia dengan pakan yang seadanya aja. Dan kebetulan banget Bastian ini tipe kucing yang nggak milih-milih dalam makan. Bastian ini kami temukan di pinggir jalan dekat arah rumahku. Jadi keadaannya ini kurus, malnutrisi, buncit juga perutnya karena cacingan, sampai di seluruh tubuhnya itu ada jamur. Terutama di bagian kuping ya, sampai berkerak kayak gitu jamurnya. Kalau dilihat dari usia, sepertinya Bastian ini masih berusia 2,5 bulan atau malah 2 bulan guys, karena matanya ini masih biru, tapi giginya sudah mulai tumbuh. Jadi kemungkinan Bastian ini seharusnya masih dalam proses menyusui atau malah proses menyapih. Jadi transisi dari menyusui ke coba untuk makan dry food. Tapi setelah kami coba, Bastian ini masih belum bisa makan dry food dengan baik. Walaupun dry foodnya ini sudah kami lembekkan dengan air. Bahkan Bastian juga di beberapa kesempatan kami beri wet food, ternyata juga tidak begitu dicerna dengan baik. Jadi intinya si Bastian ini masih harus punya induk untuk menyusui guys. Cuman karena di jalan ini kita nggak tahu induknya siapa, jadi ya kita hanya bisa merawat seadanya saja. Setelah kami rawat selama kurang lebih 2 hari, akhirnya kami memutuskan untuk membawa Bastian ke dokter hewan. Sebenarnya alasan kenapa nggak langsung dibawa ke dokter hewan, karena kan kita melihat dulu dari diagnosis kelakuan Bastian ini sehari-hari bagaimana, apakah ada kelainan, apakah ada yang mencurigakan. Ternyata selama 2 hari itu dia kesulitan dalam makan, terus juga dia sering memuntahkan makanan itu secara utuh. Nah ini yang harus diperhatikan, karena kita nggak tahu penyebabnya apa daripada kita asal mendiagnosis sendiri. Kemudian kami bawa ke dokter. Ternyata di dokter itu dijelaskan bahwa selama itu Bastian ini masih belum bisa makan. Jadi dia tuh seharusnya menyusui sama induknya. Cuman Bastian ini terlalu lemah untuk diobati. Kan untuk kitten, untuk berjamur itu biasanya dilakukan penyembuhannya dengan cara meningkatkan imun tubuh. Akan tetapi jika kucing tersebut ini masih terlalu kecil dan membutuhkan kasih sayang induk, itu yang harus dilakukan adalah mencari induk pengganti ataupun kembali lagi ke induk yang merawat dia. Jadi si induk ini tugasnya untuk menyusui dia agar dia itu menaikkan berat badannya sebaik mungkin. Setelah itu baru dia bisa diobati. Nah, karena kejadian ini tuh terlalu mendadak dan kami belum tahu apakah Bastian punya ibunya ataukah dia hanya seorang tunggal, maka dari itu kami harus melanjutkan investigasi lebih
dalam mengenai asal-usul Bastian ini. Keesokan harinya, setelah kami bawa ke dokter, sepulang kerja aku menyempatkan diri untuk yang mengecewakannya lagi. Jadi kucing-kucingnya ini ada banyak, dan Bastian ini punya saudara satu lagi yang seumuran sama dia. Dan Bastian ini sama saudaranya ini benar-benar mengenaskan. Jadi kita memutuskan untuk membalikkan Bastian ke pemiliknya. Namun sayangnya Bastian ini gak bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik gitu. Karena kan induknya aja tuh gak bisa menyusui, saking dia malnutrisinya, ASI-nya kan gak keluar ya guys. Jadi dia terlalu kurus untuk menyusui karena tidak ada ASI yang keluar dalam tubuhnya akibat malnutrisi tersebut. Akhirnya kami mendapati kabar kalau Bastian ini meninggal gak lama setelah itu. Jadi benar-benar ini harus diperhatikan lagi ya untuk para cat lovers. Dan kami ini memberikan sebenarnya sebelum kami meninggalkan Bastian, kami ini memberikan edukasi kepada pemilik Bastian ini. Kami bilang kalau misalnya kucing ini butuh yang namanya tuh pakan gini segala macam. Sebenarnya pakan kucing itu ada banyak yang banget murah. Tapi apa yang kami dapatkan dari respon pemiliknya? Si pemiliknya malah bilang begini, oh kucing doang, saya nggak ada duit mbak, nggak mampu, lagian ngapain sih kucing doang dikasih makan. Loh, kucing itu kan juga makhluk hidup ya guys, masa nggak dikasih makan? Ya, jadi intinya seperti itu. Kami juga nggak bisa memberikan lebih lanjut detail tentang si pemilik Bastian ini. Tapi yang saya harapkan semoga kedepannya si pemilik Bastian ini sadar kalau yang dilakukan itu salah dan menyiksa hewan. Yang pastinya juga kita sebaiknya melakukan yang sekiranya kita bisa. Kalau kita nggak mampu punya kucing ya sebaiknya kita jangan pelihara kucing, gitu aja guys.